Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang saya hormati segenap keluarga besar dari Ibu Almarhumah Ibu Hermina Haryanto. Pertama-tama saya minta maaf karena pada jadwalnya sebetulnya itu rencana keluarga itu jam 11. Namun karena padatnya pelayanan yang harus kami layani keluar kota, sehingga acara ini baru terlaksana peringatan 49 hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kapan hari ada yang bercerita salah satu keluarga yang baru saja doa di sini juga mendoakan hari 49 hari. Ya, mendoakan hari 40 hari. Salah satu keluarga itu cerita bahwa pernah di saat peringatan 40 hari itu ada salah satu keluarga itu yang kesurupan mungkin, ya, nyurupi ya, yang meninggal itu bisa bahasa Mandarin, dan juga yang meninggal itu meninggalkan anak. Nah, dia masuk di dalam salah satu anggota keluarga di situ. Kemudian dia pesan kepada salah satu anggota keluarga yang nyurupi itu, ya, di badan itu, untuk merawat anaknya. Anaknya masih kecil-kecil itu. Kemudian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, ya, yang pada mulanya orang yang kesurupan itu tidak bisa Mandarin. Nah, itu yang nyurupi itu menggunakan bahasa Mandarin itu. Nah, kebetulan juga tahu yang cerita itu bahasa Mandarin. Kemudian juga keluarga-keluarga yang lain, mungkin karena perbedaan keyakinan, pada mulanya itu dia tidak percaya, tidak mau sembahyang-sembahyang. Gara-gara ada salah satu yang kesurupan, yang rohnya yang diperingati 49 hari itu, kemudian yang tadinya itu cuek tidak mau sembahyang, akhirnya mau sembahyang, percaya bahwa roh itu memang ada, bisa kembali ke rumah. Dan yang nyurupi itu, yang meninggal itu mengatakan bahwa saya masih di rumah itu 49 hari. Setelah 49 hari saya baru akan keluar dari rumah tersebut, ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, sudah menjadi keyakinan di kalangan umat Buddha bahwa seseorang meninggal itu ada dua pendapat. Yang pertama, langsung tumimba lahir, tidak ada perhentian bagimu di perjalanan. Tidak tulis dalam Dhammapada, tidak ada halte kalau orang melakukan perjalanan, tidak ada terminal, tidak ada restoran atau warung untuk berhenti. Jadi begitu meninggalnya seseorang, seketika itu diikuti kelahiran berikutnya. Kalau orang yang terlalu baik itu langsung ke surga. Orang yang terlalu jahat, ya, itu terlalu ke neraka. Itu ada dalam cerita-cerita Buddhis, seperti cerita tentang Devadatta, ya, itu bisa langsung ke neraka karena terlalu jahat. Tapi juga tidak sedikit kemungkinan seperti Dewi Mahamaya, ibunya Pangeran Siddhartha, itu meninggal langsung terlahir di alam surga, ya. Itu cerita yang pertama. Yang kedua, seseorang meninggal itu ada waktu jeda, ada masa transisi. Masa transisinya itu 49 hari. Maka kenapa di kalangan umat Buddha, khususnya tradisi Mahayana, 49 hari itu seolah-olah itu wajib, harus sembahyang untuk memberi dukungan, memberi pelimpahan jasa yang meninggal. Apabila selama 49 hari itu kurang kebajikannya, maka kemungkinan roh itu akan terjadi di alam penderitaan. Tetapi sekalipun kebajikan yang kurang, namun ada bantuan dari pihak yang hidup kepada yang meninggal, mengirim pelimpahan jasa, maka terbantu untuk kelahiran berikutnya di alam bahagia. Ada yang setiap hari ngirim doa, ada yang kelipatan 7 kali 7. Nah, kenapa 7 kali 7? Ada peluang-peluang setiap 7 hari sekali, nah, itu ada tumimba lahir di alam berikutnya. Namun ada juga yang dijujuk
49 hari karena hari terakhir masa transisi, waktu yang sangat penting. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah menjadi keyakinan kita dan juga keyakinan keluarga selama 49 hari memberikan kegiatan-kegiatan yang bermakna pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa itu tidak selamanya terus dibacakan kitab suci, itu tidak selama seperti itu. Tadi saya di kantor, salah satu putrinya anak beliau itu, Bante, ini tak kasih makan untuk mama saya 49 hari karena saya tidak cukup waktu untuk bagi-bagi, tolong titip di kantor, siapapun dikasih nanti, ditulisi hari 49 hari peringatan ya. Jadi yang dibutuhkan seseorang yang telah meninggal itu sebetulnya itu bukan makanan fisik di sini ya. Makanan fisik di sini ini sampai kapanpun, sampai selesai nanti itu juga tetap utuh ya. Yang 3 juga tetap 3, juga tidak tetel juga ya, tidak berkurang juga. Yang dibutuhkan pelimpahan jasa itu jasa baiknya dari pelimpahan jasa itu yang berguna, yang mendatangkan kegembiraan bagi mama. Itu yang akan mendukungnya seseorang telah kena di alam bahagia. Maka bagi mereka yang mengerti ya, boleh ditaruh di altar-altar itu boleh, seolah-olah disembayangi, seolah-olah dipersembahkan kepada yang meninggal, seolah-olah akan jauh lebih bermanfaat setelah disembayangi, ditaruh di altar, langsung dibagi, jangan dibawa pulang, dibagi dengan mengatakan, kulimpahkan jasa kebajikanku membagi buah, membagi kue ini untuk mamaku agar terlahir di alam bahagia. Jadi yang dibutuhkan itu jasa kebajikan ya, bukan makanan fisik ini. Di samping makanan bisa juga sifat-sifat yang baik ya. Misal saja di jalan itu ketemu orang mau menyeberang jalan susah, orang buta atau orang tua, kemudian disabrangkan, dalam hati mengatakan, kulimpahkan kebaikanku menyeberangkan orang ini kepada mamaku yang telah tiada, semoga telah di alam bahagia. Jadi banyak sekali jasa-jasa bajik yang mendukung seseorang untuk lahirnya di alam bahagia. Kemudian juga di samping itu memang kita membaca kitab suci. Bacalah di saat pelimpahan jasa yang serius ya, jangan bergurau ya, jangan bermain, serius. Memang tidak langsung tahu artinya ya, namun juga ada nilai manfaatnya bagi kita. Oh, anak-anakku mau belajar kitab suci, oh anak-anakku mau belajar agama ya, menimbulkan rasa senang arwah yang bahagia, mendukungnya untuk terlahir di alam bahagia. Ada memang yang ideal, yang sembahyang itu langsung bahasa yang diketahui. Namun ada juga yang mengatakan karena melayani orang banyak itu juga kita juga harus paham juga, harus mengerti juga. Ada yang mengatakan kok sembahyangnya langsung bahasa Indonesia, tidak pakai bahasa asing. Nah, ada yang mengatakan kurang abdul ya, kalau tidak menggunakan bahasa Mandarin, kalau tidak menggunakan bahasa Pali, maka dicampur-campur yang ada bahasa kitab suci, ada bahasa Indonesia yang langsung dimengerti. Sekalipun juga langsung saya jelaskan kepada Bapak Ibu agar tahu tujuan dan manfaat pelimpahan jasa ini. Kenapa 49 hari peringatan pelimpahan jasa yang sangat penting? Karena besok mama akan tahu, akan tumimba lahir di alam-alam berikutnya. Dalam tradisi Mahayana itu 49 hari sangat penting agar kelahiran di alam berikutnya alam bahagia, maka diberi pelimpahan jasa biar tidak kekurangan kebaikan-kebaikan. Pelajarannya apa juga yang dapat kita petik bagi kita yang masih hidup? Berbuatlah kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya agar di saat mati kita tidak perlu bantuan dari orang lain ya. Semakin kita kurang kebaikannya, semakin banyak perlu bantuan dari orang lain. Kalau orang itu sudah cukup memadai kebajikannya, sebelum mati sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian, itu tidak perlu bantuan dari orang lain ya. Semoga niat baik dari keluarga melakukan pelimpahan jasa, baik membagi makanan, baik membaca kitab suci maupun kegiatan-kegiatan yang lain ya, itu berguna dan bermanfaat. Tadi saya mendengar keluarga
menyebar benih-benih yang biji-bijian ya, biji-bijian nyebarnya ke laut. Kalau ke laut ya tadi kok tadi menyebar biji-bijian ke laut tadi. Kalau ke laut itu nyebarnya itu benih ikan ya. Nah, kalau biji-bijian itu di tanah. Nah, apa filosofinya, pelajarannya? Orang tua itu peduli kepada anak-anaknya. Meninggal saja masih memberi modal benih-benih, ya, benih yang jagung, kemudian benih apa itu kedelai, ada 5 macam benih itu. Ya, syukur ada yang dikasih uang, ya, langsung masuk rekening nanti, ya. Ya, uang saja itu langsung disimpan di dompet, ya, tidak boleh dibelanjakan. Itu artinya cinta kasih sayang orang tua itu tidak pernah berhenti. Sekalipun meninggal pun masih berpikir untuk keturunannya. Maka sebagai timbal balik, kalau orang tua setiap saat itu berpikir untuk kebahagiaan kesejahteraan anaknya, sebaliknya juga anak yang berbakti setiap saat juga berpikir untuk kebahagiaan orang tuanya, jikalau orang tua masih hidup maupun setelah meninggal. Bagaimana meninggal itu dapat perhatian yang masih hidup ini? Melakukan pelimpahan jasa, kemudian menjaga nama baik keluarga, kemudian pesan-pesan moral yang pernah diberikan oleh mama itu diperhatikan. Yang pertama, selalu menjaga kerukunan di antara anak-anak, menjaga warisan dari orang tua, dijaga, dikembangkan. Jangan berpikir setelah meninggalnya orang tua berpikir untuk dijual. Ya, sudah dikembangkan. Itulah bakti yang tinggi kepada leluhur yang telah tiada. Demikianlah yang perlu saya sampaikan. Semoga berguna, bermanfaat, dan mama benar-benar terlahir di alam bahagia, alam surgawi. Telah terlahir di alam surgawi, memberikan doa restu kepada anak-anak. Semoga selalu mendapatkan kemudahan dalam hidup, kemudahan di dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dan juga keharmonisan rumah tangga. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri rangkaian pembawaan doa ini dengan menghormat sebanyak 3 kali dengan menggunakan setengah badan di altar Buddha dan juga altar leluhur. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitoho.